At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Insinyur Langsing Hamzah, Sarjana Teknik. Yang kami hormati Ketua Yayasan Arwita Berita, Bapak Haji Sugeng Supriyanto, Sarjana Pertanian Magister Sains. Yang kami hormati Ketua Setiper Berita, Dr. Insinyur Haji Haryono, Magister Sains. Yang kami hormati para pemateri seminar Disnatalis Setiper Berita, Dr. Haji Purwanto, Sarjana Komputer Magister Manajemen, Hajah Melinda, Sarjana Ilmu Sosial Magister Manajemen. Yang kami hormati para kepala OPD Kabupaten Lombok Timur yang sempat hadir. Yang kami hormati Camat Berita Padang Raya. Yang kami hormati Kepala Desa Tanah Merah. Yang kami hormati Civitas Akademika Setiper Berita, serta tamu undangan dan peserta seminar yang berbahagia. Pada hari ini, Setiper Berita mempersembahkan acara yang luar biasa inspiratif, baik bagi para pemerhati dan para mahasiswa-mahasiswi, yakni Seminar Disnatalis Setiper Berita tahun 2023 dengan tema Peran Pemuda dalam Penanganan Hilirisasi dan Revolusi Produk Pertanian di Era 4.0. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya
acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana kepada Muhammad Hafiz Azhar, Sarjana Pertanian Magister Sains, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang utama dan harus diutamakan, karena nikmat segala nikmat yang kita rasakan saat ini bisa berkumpul karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya kita akan mendapatkan semuanya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang kami hormati bapak-bapak yang ada di depan saya. I love you, Pak. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, tapi kita tetap I love you. Jadi sebagai seorang pandang sedikit berkaitan dengan seminar regional, karena kita mengambil satu simsel. Di sini ada Oki Selatan, ada Oki sebagai peserta yang datang kali ini luar biasa. Karena semangat ingin mengembangkan ilmu. Karena Pak Bupati saya laporkan bahwasanya kita sebagai anak-anak muda juga perlu namanya pengembangan. Sholawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya kita akan mendapatkan semuanya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan Ketua Yayasan Arwita Berita Bapak Haji Sugeng Supriyanto, Sarjana Pertanian Magister Sains. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu bihi la haula wa la quwwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bupati Lombok Timur, Bapak Insinyur Haji Muhammad Syarif. Yang saya hormati narasumber dalam seminar ini, Ibu Hajah Melinda SSNN, Bapak Dr. Purwanto. Yang saya hormati Ketua Speaker sekaligus jadi narasumber juga Bapak Dr. Insinyur Haji Aryono. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas BPKI. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perikanan Peternakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan Bupati Lombok Timur sekaligus membuka acara seminar Disnatalis Interberita Bapak Haji Insinyur Walasim Hamzah, Sarjana Teknik. Kepadanya disilakan.
mic ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, juga yang kita hormati Ketua Yayasan Pelita Pak Haji dan nomor 3 di pemerintah Dr. Insinyur Haji Haryono MSI, para pemateri, Dr. Purwanto, Ibu ada Melinda Esos MM sebagai Ketua ISP atau UMKM Kabupaten Bengkulu Timur, dan Dr. Insinyur Haji Haryono MSI sebagai akademisi dan menjadi pemateri pada hari ini. Para kepala dinas yang telah mendampingi dari pertanian, perikanan, BKKBN, pendidikan, staf ahli, staf khusus bupati yang turut hadir, dan juga Bapak Camat, kepala rumah sakit, dan yang lainnya juga satu-satu. Para akademisi atau para dosen yang ada di sekitar berita, seluruh mahasiswa, mahasiswi, tadi disebutkan ada dari berbagai macam kabupaten, tentu yang saya hormati dan juga yang saya cintai. Pada hari ini, sudah sepatutnya saya berucap Alhamdulillah yang mana di kesempatan yang baik ini saya diberi undangan untuk memberikan sambutan di acara yang sangat mulia, acara untuk meningkatkan bagaimana caranya sumber daya manusia khusus di Bengkulu Timur dan daerah tetangga itu dapat meningkat dengan baik secara kualitas. Pada hari ini jelas bahwasanya seminar itu ini adalah suatu bentuk kata-kata yang pernah saya dengar dan yang pernah saya sering mic-nya berubah terus ya. Saya berhadapan dengan para talenta muda. Kalau ada sambutan bahwasanya kalau di barat gelas masih kosong, tentu gelas ini dapat terisi penuh, dan besar harapan saya ini menjadi suatu bentuk simbiosis mutualisme. Kenapa demikian? Berdasarkan survei ini dilakukan oleh seorang ahli. Artinya statistik yang digunakan sudah diakui secara nasional dan bahkan dunia. Masyarakat Bengkulu Timur semuanya sudah unggul, bagus. Cuma ada satu hal yang perlu kita cermati bersama. Apa itu? Adaptif. Para generasi di atas adik-adik semua itu sulit untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Ini bukan saya yang berbicara. Ini suatu kenyataan yang harus saya terima. Dan bagaimana kita bersama mencari solusinya. Para
talenta muda, mahasiswa dan tim akademisi itu biasanya memiliki ide-ide baru, dan secara otomatis mengetahui tentang dan siap dan sudah beradaptasi dengan teknologi. Artinya para talenta tua ya, ini harus bisa bekerja sama dengan talenta muda agar supaya bisa beradaptasi dengan teknologi yang harus kita hadapi bersama. Di sini tadi di dalam suatu acara saya baca materi tentang UMKM dan koperasi. UMKM dan koperasi, ada Dr. Komanto, ada Media, ada dari ketua yayasan dan juga ketua pimpinan Sipel. Di dalam perkembangan zaman saat ini harus kita akui bersama, potret Oku Timur secara makro, tingkat pengangguran terbukanya itu naik. Padahal dunia pertanian, perikanan, peternakan itu seharusnya dapat menurunkan indeks pengangguran secara terbuka. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin UMKM, koperasi dapat mengambil kuda-kudanya atau mengambil posisinya untuk bersiap dan siaga menghadapi semua kenyataan yang ada di bumi Oku Timur ini pada khususnya. UMKM, kalau berbicara masalah UMKM, itu keterkaitannya sangat banyak sekali yang dapat disambungkan dengan dunia yang ada di Oku Timur ini. Fungsi utama itu untuk meningkatkan PDRB. Artinya dengan adanya UMKM, uang yang berputar itu semakin banyak. Yang kedua, UMKM dapat menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, UMKM kalau dikaitkan dengan dunia pertanian, peternakan, perikanan, bagaimana caranya UMKM ini dapat menaikkan nilai tukar daripada petani. Bagaimana caranya UMKM ini dapat menaikkan nilai tukar daripada petani. Kita ambil contoh kecil saja. Pisang, waktu dipetik dari buah, dari pohon, misalnya harganya Rp5.000. Setelah kita olah, maka di situ akan adanya kenaikan harga, sehingga pertambahan nilai ekonomi pada pisang tersebut dapat naik. Kira-kira demikian. Permasalahan yang ada di Kabupaten Oku Timur kemarin, saya
langsung dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup itu bagaimana memiliki keinginan bagaimana menciptakan suatu daerah yang layak untuk ditinggali, dari tingkat kebersihan, dari tingkat ketertibannya, itu semua dievaluasi. Setelah ada angka-angka dan nilainya yang tadi, salah satu yang utama itu ketika infrastruktur, ketika pendidikan, ketika kesehatan sudah didapat masyarakat, maka kenyamanan yang harus kita berikan kepada masyarakat. Ibu Erlina. 7,1% dan berkurang tahun ini menjadi 34,58 dan akhirnya pada Agustus 2018 itu hanya sekitar 35 juta orang. Itu juga dikatakan. Kemudian kita bicara hilirisasi. Jadi hilirisasi itu adalah proses pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Nah, kemudian hilirisasi bidang pertanian itu merupakan mengolah produk pertanian entah menjadi bahan produk turunan lainnya. Tujuannya sama meningkatkan nilai tambah. Dalam ilmu agribisnis ya, kemudian ini salah satu yang ajar saya kemudian buku jarum ini. Hilirisasi itu kalau dalam ilmu agri namanya agroindustri. Agroindustri yaitu mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah ini adalah mutlak untuk Indonesia menjadi agribisnis. Kata orang mengapa pertanian kita tidak maju? Karena pertanian kita belum agribisnis. Nah kalau kita mau agribisnis benar harus dengan hilirisasi, dengan agroindustri. Supaya apa? Barang-barang mentah yang mudah rusak dan sebagainya itu bisa terlindungi dengan adanya agroindustri, di mana bahan baku menjadi setengah jadi seperti tandan buah segar menjadi CPO, ya, kemudian menjadi bahan jadi dan sebagainya itu akan mempunyai nilai tawar atau bargaining position ya. Jadi menurut pakar kita yang merupakan salah satu penulis buku bisnis, Profesor Paolo Sarko, itu didefinisikan sebagai bisnis itu adalah orang yang usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya, dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Manfaat hilirisasi. Hilirisasi mempunyai manfaat yang sangat-sangat luas ya. Dan ini merupakan tujuan kita bagaimana pertanian kita akan maju. Salah satunya adalah menciptakan nilai tambah. Nilai tambah itu harus kita ciptakan dan kalau kita tidak ciptakan ya kita akan terjadi penurunan di sektor pertanian. Misalkan yang terjadi untuk nilai tambah itu salah satunya mengapa di berita itu katakan lumbung padi nasional, tapi kita sering kehilangan, sering tidak punya padi, jadi sering kelangkaan atau kecepatan itu salah satunya nilai tambahnya hilang. Nilai tambah yang hilang itu saya contohkan salah satunya dalam tulisan yang pernah disampaikan ke Pemda Kabupaten Timur, salah satunya hilangnya ke mana? Hilangnya ke beras panen raya. Jadi adanya beras panen raya itu di Oku Timur orang begitu panen beras kering panen itu langsung dijual. Jadi
tradisional itu hilang. Tenaga kerja upah angkut, upah umur, upah mulai proses beras dan sebagainya hilang. Yang selama ini kita nikmati oleh petani-petani kita yang berbeda dan umur hilang karena beralih ke beras mereka dan ke Lampung. Menurut Kepala Dinas Statistik, bilangnya karena satu masuk beras panen kita itu langsung masuk ke BPN, beras panen raya. Yang kedua dijual ke Lampung. Yang ketiga petani-petani lokal itu yang masih mengusahakan petani jual beras misalnya. Nah ini nilai tambah kita inilah kami menyampaikan untuk menanggulangi atau meningkatkan pendapatan di masyarakat Kabupaten Timur ini, terus kemudian untuk mengurangi pengangguran, itu salah satunya dengan menciptakan nilai tambah. Nilai tambah yang bilang sekarang ini sering terjadi, kita harusnya masyarakat kita benar-benar menambahkan tapi tidak bisa. Anda ketika untuk masukan kepada Bapeda, mudah-mudahan itu menjadi salah satu. Yang kedua, meningkatkan pendapatan petani jelas. Jadi dengan hilirisasi itu pendapatan petani akan meningkat. Karena yang mengelola cukup di desa itu aja, menjadi harga beras ya setelah digiling itu menjadi naik. Cuma kalau kita jual dalam bentuk beras kering panen atau kering giling itu pendapatan akan menurun karena dengan hilirisasi, dengan agroforestry itu akan meningkatkan pendapatan. Salah satunya karena adanya nilai tambah dari proses dari gabah menjadi beras itu. Jadi pendapatan petani akan meningkat. Kemudian manfaat hilirisasi lain apa? Untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Contohnya dalam pabrik-pabrik ya seperti pabrik kelapa sawit, karet dan sebagainya, itu akan timbul lapangan pekerjaan baik langsung ataupun tidak langsung. Yang langsung petaninya langsung menjual ke sana, yang tidak langsung atau keunggulan yang tidak langsung seperti timbulnya usaha kecil seperti orang menjual makanan itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat, keuntungan yang tidak kentara gitu. Kemudian kejar kesempatan berusaha di sekitar pabrik-pabrik itu akan timbul usaha kecil-kecil ya, yang akan meningkatkan pendapatan. Dari hasil penelitian ya, kita ini rata-rata hasil petani beras kita ini BC rasionya itu ada 1,2 1,3. Artinya kecil sekali. Kira-kira setiap kali investasi Rp1 itu bisa menghasilkan 1,3. Kecil sekali. Dan ini memang dengan kesempatan berusaha ini. Jadi pendapatan masyarakat itu sebetulnya secara total kontribusinya itu bukan hanya dari pertanian, apakah pertanian gabah. Ya, itu sebetulnya keuntungannya. Artinya tidak mungkin bisa hidup kalau dengan itu. Bisa mentolerir anaknya itu karena menjual dari kebunnya itu ada menjual kolangnya atau isi kolangnya itu, menjual ternaknya ayam untuk membayar itu dengan menciptakan lapangan kesempatan usaha. Jadi sebetulnya kontribusinya itu hanya sekitar 60-65%, tidak terlalu banyak. Kemudian menciptakan daya saing produk. Daya saing produk itu otomatis dengan adanya dari gabah menjadi beras itu biasanya akan lebih meningkat. Nah yang lebih terasa sekali di Kabupaten Timur itu ada kampung parkir dan ada kegiatan yang lain, otomatis dengan adanya menciptakan nilai tambah ini, menciptakan daya saing sehingga akan terjadi peningkatan pendapatan. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Jadi kalau sekarang ini aktivitas penggilingan padi di desa-desa sudah mati surinya tak sulit. Contohnya gampang di lantai jemur.
Lantai jeburnya itu rata-rata 1.000. Jadi kalau ibu jalan-jalan ke jalan-jalan di pinggir kanan kiri jalan itu, lantai jemurnya atau gilingan kita sudah rumput. Nah, itu menandakan bahwa proses penggilingan tidak berjalan. Ada yang ngomong karena petani kita ini kalah bersaing karena mesin lama. Nah, kita sebagai akademisi atau mungkin sebagai praktisi, politisi juga karena Donald ya. Jadi ini bagaimana jangan masyarakat yang kurang mudah untuk memperbarui mesinnya jangan dibiarkan. Itu orang kita yang harus menikmati nilai tambah. Kalau itu kita biarkan, itu orang-orang yang yang asing yang kurang modal, itu justru orang-orang kita. Sebelum saya mulai materi, saya akan mengucapkan puji syukur dulu kehadiran Allah SWT. Pada pagi hari ini saya duduk bersama dengan para rektor. Ada Bapak Dr. Insinyur Haryono MSc, Bapak Dr. Purwanto, dan Ibu moderator. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya karena baru pertama kali saya mengisi materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Yang kita hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Sugeng Praetno Priyanto, yang saya hormati Bapak Kepala Stiper Bapak Dr. Insinyur Haryono MSc, yang saya hormati Bapak Dr. Purwanto, yang saya hormati peserta seminar Bisnatalis tahun 2003 Stiper Blitar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu langsung di acara ini. Adapun yang akan saya sampaikan yaitu materi membangun kelembagaan UMKM dengan memanfaatkan potensi wilayah. Saya hadir di sini sebagai Direktur ICSD atau UMKM area Oku Timur. Saya juga sering menyampaikan kepada masyarakat soal ICSD, namun masyarakat banyak yang belum tahu. Jadi saya sebut dengan UMKM. Saya 2 tahun lebih sudah menjadi ketua UMKM di Oku Timur ini, dan banyak potensi-potensi di Oku Timur ini yang dapat kita manfaatkan. Potensi wilayah, jumlah penduduk di Oku Timur ada 600.000 lebih. Pelaku UMKM atau ICSD ini ada 43.000 orang yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi. Infrastruktur jalan, rata-rata jalan kita di Oku Timur sudah sangat baik. Lahan pertanian dan perikanan ini juga sangat luas. Pertanian di tempat kita, kalau saya nilainya, karena kemarin saya jadi anggota dewan di Komisi 2 di bidang pertanian, itu Oku Timur tetap yang terbaik.
Mungkin betul Banyuasin penghasil padi terbanyak, tapi kalau keadaan atau pertaniannya masih sangat baik di Oku Timur. Dan perikanan di Oku Timur juga sangat luas, terutama sangat terkenal dengan ikan patinnya. Kalau dulu Pak Kotor itu ikan emas, tapi kalau sekarang ikan patin. Karena ikan patin itu sama dengan ikan dori kalau di hotel-hotel besar. Dan yang kelima, irigasi teknis jauh dari industri besar. Kita di Oku Timur ini memang belum ada industri yang besar. Industri kita masih kelas menengah ke bawah. Lembaga-lembaga pembiayaan ada dari pemerintah dan ada dari bank-bank yang terkait. Dan yang terakhir, organisasi perangkat daerah. Salah satunya kami yang berada di IDSP atau di UMKM ini. Sudah. Nah, ini ada potensi produk unggulan. Potensi bahan baku di tempat kita ada beras, ikan, ternak sapi, unggas, ubi kayu, jagung, sayuran, dan lain-lain. Tadi kata Bapak Dr. Haryono mengatakan bahwa ada namanya beras porang. Itu di Oku Timur juga ada, Pak, di Kecamatan Madang, Semendawe Barat, tepatnya di Desa Minanga. Itu penghasil porang yang ada di Oku Timur dan hasilnya dijual ke Tangerang, Banten. Selanjutnya ada juga beras dari Oku Timur ini yang lebih terkenal, yaitu beras organik. Tapi ini baru sebagian masyarakat di Sumatera Selatan yang mengetahuinya. Karena beras organik jumlahnya belum terlalu banyak di Oku Timur ini. Dan selama ini kita di Oku Timur penjualan beras itu katakanlah sangat sedikit. Karena masyarakat Oku Timur banyak yang menjual berbentuk padi dan provinsi sebelah yang membelinya. Dan ini juga sudah pernah kami kaji. Kenapa harus tetangga sebelah yang membeli bukan kita? Ini terbentur dari permodalan. Karena pengusaha di sebelah lebih berani untuk meminjam atau memakai modal yang besar. Ikan patin ini kemarin ada pengusaha di Oku Timur yang menjadi pengusaha ikan patin dan sekali gagal jadi drop. Ini yang jangan sampai terjadi di kita. Jadi kita juga harus belajar bagaimana pemasaran ikan-ikan tersebut, tidak hanya sebatas di pasar pagi saja, tapi bisa merambah ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Sekarang juga ada banyak ternak sapi. Ternak sapi ini di Oku Timur tersedia pakan yang melimpah seperti rumput, jerami, bekatul, solid, ampas ubi, dan masih banyak lainnya, termasuk yang dibicarakan Pak Bupati tadi. Jadi sekarang banyak sapi ini dari berbagai jenis yang penghasil
daging yang banyak dan bisa diolah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Juga banyak jenis ternak unggas yang dapat dikembangkan di wilayah Oku Timur. Ada ayam, entok, puyuh, dan lain-lain. Ada juga bebek ibu. Ini kemarin saya juga ditawari dari peternakan untuk jenis pelali ya, nama jenis bebeknya. Dan bebek ini masyarakat Sumatera Selatan masih mengambil dari Jawa Tengah, karena di Oku Timur ini baru ada satu desa yang memelihara ternak bebek tersebut. Kalau tidak salah desanya namanya Pahang Asri. Desa yang lain belum ada. Dan pemasarannya di Palembang sudah sangat menunggu. Next step. Ini juga ada tanaman jagung sebagai bahan baku makanan ternak, sangat melimpah khususnya wilayah Jayapura, Bunga Mayang dan sekitarnya. Jagung ini banyak sekali Bapak Ibu atau adik-adik untuk pengolahannya, untuk sebagai bahan dasar makanan atau minuman, bisa juga dijual di luar daerah maupun ekspor. Hampir semua jenis sayuran dan buah-buahan sangat cocok dikembangkan di wilayah Oku Timur. Betul Bapak Ibu, buah-buahan ini kemarin saya sempat makan durian di Martapura dengan harga yang sangat murah, Rp80.000 per butir yang sangat besar. Ternyata setelah saya makan, durian itu durian montong. Ini karena ketidaktahuan masyarakat jenis durian atau jenis buah yang mereka jual. Jadi mereka menjual dengan harga standar-standar saja. Lembaga pendukung UMKM di Oku Timur, yang pertama pemerintah daerah, yang kedua lembaga perbankan atau KUR. Ada juga lembaga pembiayaan swasta lainnya, ada minimarket, ada penggilingan padi, dan ada koperasi dan lain-lain. Pemerintah daerah, lembaga yang memiliki perangkat organisasi daerah yang siap melayani masyarakat dan pengembangan potensi produk-produk unggulan, meliputi nomor induk berusaha, sudah hidup PIP, dan sertifikat halal. Di mana Bapak Ibu serta adik-adik akan mendapatkannya? Bapak Ibu harus mendaftarkan diri dahulu menjadi anggota UMKM di Kabupaten Oku Timur, dan ketiganya akan didapat setelah mendaftarkan diri menjadi anggota UMKM. Adapun bank, banyak yang dapat membantu kita. Ada BNI Syariah, ada BRI, ada BTN Syariah, yang tentunya kalau di kelompok UMKM yang ada di Oku Timur ini kita bekerja sama dengan Bank Sumsel. Jadi kita bisa mendapatkan pinjaman modal dari KUR di Bank Sumsel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Seluruh Negara, Bapak Dr. Insinyur Haji Haryono. Kemudian yang terhormat Ibu Melinda Haji. Ini beliau ini pimpinan kami di IJSB. Kebenaran saya wakil direktur pemasaran di IJSB. Jadi saya
contohnya menuju minggu. Mungkin sedikit perkenalan. Jadi tadi profilnya itu ada sedikit kekurangan itu. Saya asli Opo Timur, saya lahir dan besar di Opo Timur, kebenaran ya. Saya 18 tahun di Jogja sebagai praktisi di industri mekanikal elektrikal sebenarnya. Dan saya kembali lagi ke Opo Timur 2019. Tahun 2018 masih bolak-balik Jogja, Blitar, karena memang waktu itu kita ada beberapa perusahaan praktisi di Jogja sebagai konsultan keuangan. Basic saya sebenarnya keuangan, tapi dituntut di Opo Timur karena potensi agribisnis terutama di sektor pertanian, perikanan dan peternakan itu bagus ya. Sangat seksi, dan ini bagi kaum milenial yang sama-sama seperti saya, ini kalau dieksplor Bu, Bapak-bapak sekalian, ini menjadi potensi bisnis yang sangat besar. Nanti kita lihat potensi bisnisnya. Next, kalau kita lihat ini gambaran sedikit saja tentang profil umum perikanan budaya di Opo Timur. Next, kita lihat dari segi bonus demografi kita. Di Opo Timur ini merupakan penghasil budidaya ikan tawar terbaik, paling besar, dan sebenarnya merupakan bonus juga Pak, karena di Opo Timur terutama di Sumatera Selatan itu pengkonsumsi ikan perikanan budidaya juga cukup bagus. Jadi di sini produsennya, di sini juga pasarnya. Sebenarnya ketika itu dikemas dengan baik itu menjadi potensi yang luar biasa. Kalau kita lihat luas yang belum termanfaatkan itu ada 33.000 hektar yang belum termanfaatkan dengan baik. Yang baru saat ini terpotensi itu dieksplor dengan baik itu baru 1.000 sekian hektar, terutama untuk budidaya ikan patin. Next. Untuk produksi komoditas ikan patin unggulan di Opo Timur, Opo Timur ini dimulai budidaya Opo Timur budidaya ikan patin itu sejak tahun 2003 sebenarnya petani sekalian. Cuma mereka berbudidaya esensial aja, seperti bidang pertanian kita. Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa Opo Timur sebenarnya indeks SDM-nya bagus Pak. Artinya orang-orang yang terdidik itu banyak, lulusan S1 itu banyak. Bahkan kita termasuk salah satu kabupaten yang punya indeks SDM-nya cukup bagus. Tetapi kita belum ada tips tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati. Ada tips seperti apa yang diharapkan di revolusi produk pertanian di era 4.0, yaitu kita menggunakan teknologi yang saat ini berkembang. Misal di produk-produk pertanian kami semua mereka berbudidaya atau bertani esensial aja Pak. Jadi bertani padi ya mereka mengolah lahannya dengan seperti biasa, mereka menghidupkan padi juga seperti biasa. Ada beberapa hasil riset saya, nanti bisa dilihat di Sinta. Jadi saya juga salah satu peneliti yang dari Opo Timur yang sangat aktif. Saat ini lebih dari 150 jurnal yang saya terbitkan ya. Jadi nanti bisa dilihat ada beberapa kajian kami tentang produk pertanian di Opo Timur yang bisa dibaca, dieksplor oleh teman-teman mahasiswa sebagai rujukan, dan itu juga bisa diaplikasikan di dalam bisnis. Seperti contoh, ketika kita itu menjual produk yang punya competitive advantage yang bagus, misal cuma bentuk padi aja, itu kita kurang tertarik. Tetapi ketika kita ambil produk itu menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat yang banyak dan akumulasi manfaat yang kita tawarkan, seperti misal ada tadi Bu Melida menyampaikan Opo Timur sebagai salah satu penghasil beras organik.
mungkin kita bisa punya segmen sendiri Pak. Misal beras otentik ini yang dikembangkan oleh daerah Selawi Pak. Harganya lebih dari 35.000, cukup besar potensi pasarnya. Dan ada salah satu anak didik saya dan saat ini sedang saya dampingi juga, namanya Eka Farm di Jogja. Itu beras beras dengan penderita diabetes. Harganya mahal. Jadi penderita diabetes ini dia kemauan untuk konsumsi makan harus adanya cuma lapar atau seperti itu. Nah, bagaimana kita mengolah satu beras ini menjadi makanan yang itu tidak meningkatkan kadar gula ketika dia konsumsi dengan jumlah porsi yang lebih dari biasanya, dan cenderung malah menyehatkan karena di situ ada teknologi yang kita masukkan di dalam bertani, misal teknologi bionano teknologi. Sebenarnya di newspaper berita ini Pak sudah dimulai Pak. Saya lihat ada teknologi pengolahan untuk bakteri, kultur bakteri itu bisa dilakukan Pak. Cuman isolasi bakteri yang seperti apa yang kita butuhkan supaya enzim yang ada di dalam beras itu tadi itu tidak membahayakan oleh pengkonsumsinya. Kemudian beras otentik juga luar biasa pesannya Pak. Jadi beras otentik ini ketika kita makan harumnya itu satu ruangan full, satu podium Pak. Dan itu sangat diminati, harganya 150 per kilo Pak. Nah ini contoh-contoh aja sebenarnya apa yang mesti kita harus rubah. Next. Ini sebelum masuk ke sana, kebetulan saya juga di Timur sebagai pembina di salah satu koperasi produsen, dan saya akan cerita apa yang sedang kami lakukan saat ini dan apa menjadi kontribusi kita di Timur pada saat ini. Nanti bisa teman-teman ekspor dengan pertanyaan, atau mungkin teman-teman bisa ada ide-ide kaitannya dengan agrobisnis di Timur. Saya siap sebagai support, pendampingan maupun investornya. Nah, next. Koperasi produsen yang ramah diri ini agak berbeda Bapak sekalian dengan koperasi yang umumnya ada. Koperasi biasanya menggalang danaan dari anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bino Ahmad Pak. Saya grower PT Indofood Sukses Makmur untuk wilayah Oku Timur. Pertanyaan saya untuk Bapak Dr. Purwanto, ya, Dr. Purwanto. Saya menyimak pemaparan Bapak. Saya apresiasi sekali ya Pak, bahwa Bapak orang Blitar ke Jogja, kembali ke Blitar sama seperti saya. Saya SMP sampai Blitar, saya ke Jakarta, saya ke luar negeri sebentar. Sekarang saya hampir 3 tahun full di Blitar, Pak. Untuk mengembangkan salah satu komoditi yang dibutuhkan PT Indofood Sukses Makmur, yang hari ini sudah membangun pabrik Tanjung Siap Sapi, Tanjung Siap di Palembang, untuk mengembangkan kemitraan cabai sebagai bahan baku saus dan semua bumbu-bumbu PT Indofood. Hari ini saya sedang mengembangkan Pak, tahun ini akan dibangun pola kemitraan di Oku Timur itu dengan petani. Makanya saya ditelepon Pak Sugeng untuk ikut dalam diskusi ini karena berada di kampus yang akan membawai semua komoditi yang barangkali anak-anak mahasiswa kita. Pertanyaan saya adalah, hari ini saya bahagia sekali bisa ikut seminar hari ini, yang nanti saya tentu ingin audiensi apakah Ibu Aja Melinda, Pak Dr. Pak Haryono, bagaimana kita membangun Oku Timur Pak dari bidang pertanian.
Nah, jadi itu yang ingin yang saya mohon tanggapan dari Pak Dr. Purwanto dan Pak Haryono. Bagaimana nanti stakeholder yang punya potensi, punya visi ke depan, sehingga ingin menjadikan Akutimur sebagai basis, bukan sebagai objek, tapi kita sebagai subjek pelaku dari setiap komoditi. Ya, jadi itu saja Pak yang barangkali. Yang terakhir harapan saya di Stiper ini senang sekali Pak bahwa di Blitar ada lembaga edukasi, lembaga pendidikan tinggi, di mana Stiper ini usulan saya ke Pak Haryono untuk diadakan satu seminar rutin terhadap stakeholder yang concern terhadap bidang pertanian, apakah itu triwulan, sehingga nanti kita terbentuk komunitas. Nah, dari komunitas itu sebenarnya Pak, nanti anak-anak ini barangkali Pak akan jadi pengusaha-pengusaha yang bisa menjadikan Akutimur lebih maju lagi di bidang pertanian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran, alhamdulillah, saya itu agak lumayan kacau gitu Pak. Jadi SMA saya kesehatan, S1 saya teknik informatika, S2 saya manajemen, S3 saya keuangan, profesi saya keuangan, dan sekarang masuk di industri perikanan. Dijadiin TK Maulani juga bidang perikanan Pak. Jadi sebenarnya profesi saya adalah konsultan keuangan, perencanaan keuangan Pak. Jadi kalau di dalam saya terakhir itu sering banyak saya sekolah di Singapura hanya mengambil itu Pak. Nah ini kok malah ke arah pertanian. Kembali lagi saya merujuk dari Bapak Haji Sugeng, kebetulan beliau adalah bapak anak saya, juga pembimbing saya. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada semua hal itu kita mampu kita lakukan sendiri Pak. Tantangan Pak Bima tadi kami terima dengan baik sekali, dan saya berterima kasih atas tawaran itu Pak. Nanti kami akan membentuk kelembagaan, jadi di Dogo nanti tidak perlu Pak akan membina satu persatu petani kita Pak, tetapi cukup bekerjasama dengan Stiper. Nanti kami yang membina petani Pak. Penerapan teknologinya dari kami, pemodalan dari kami. Bapak awalnya aku minta volume sekian, dengan grade kualitas sekian, dengan daya mampu kontrak sekian ton. Nanti kami akan siapkan itu Pak. Mungkin kita tidak akan mampu dalam waktu dekat mengkonsolidasikan satu lahan luasan tertentu, misal 100 hektar, 50 hektar atau yang lain. Tetapi kami punya manajemen yang cukup baik, jadi penerapan dimanapun itu kita pastikan kualitas yang sama dengan standar SOP, dengan benih yang sama, kemudian dengan metode pertanian yang sama. Nanti kita akan dampingi Pak, dan kita siap kolaborasi. Ini yang kami lakukan karena Pak, kita saat ini dengan Pemda Akutimur dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang merencanakan industrialisasi pilihan ikan patin. Nanti rencananya akan dibangun di daerah Jatimulya di Medan kemarin itu. Itu pun sama Pak. Penerima bantuannya adalah Pemda, operasi sebagai pembina dari pembudidaya yang menerapkan standar khusus supaya input dan outputnya sama, kualitasnya sama. Kemudian operatornya dengan operator yang sudah punya pasar di bidang itu. Yang kita bahas adalah PT Gold Indonesia dan PT KMM Purwakarta. Dengan itu semuanya happy Pak. Happy-nya apa? Mitra, misal dalam hal ini mungkin Pak Bino tidak perlu lagi bingung membina berapa orang, tidak perlu Pak. Bapak cukup aku minta grade A dengan kemampuan supply sekian dengan harga sekian. Jadi kalau tidak sesuai itu Bapak bisa riset. Enak kan Pak? Happy kan Pak? Kami sebagai pembina kita mengumpulkan orang dengan edukasi yang cukup. Kamu kalau melakukan hal ini dengan baik, saya pastikan pasar cukup dengan baik,
serapannya jelas, transaksinya aman, kau tak perlu modal, cukup penerapan ini dengan baik. Modalnya dari mana? Ibu Melinda tadi sudah sampaikan, bisa dari perbankan, bisa dari investor, bisa dari intervensi pemerintah daerah. Nanti kita lebih mudah ketika ada kontrak khusus pasti, Pak. Ketika pasti pasarnya, kita ajuin proposal ke bank itu gampang, Pak. Kan gitu. Demikian juga petani. Ketika petani itu selama ini mereka menanam aja, Pak. Dia membuat produk, belum tentu produk itu akan dijual kemana. Ini kan juga bingung juga. Artinya tidak ada kepastian pasar, sedangkan mereka punya risiko mengeluarkan kepastian tenaga, biaya, pikiran, udah keluar duluan. Nah mungkin itu nanti saya siap berkolaborasi. Itu terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu Munsyaro. Yang saya hormati Pak Haryana, ya, Bu Melinda dan Pak Dr. Purwanto. Izin Pak, saya ingin bertanya dengan Pak Dr. Purwanto karena menurut saya sangat inspiratif sekali motivasi-motivasi yang disampaikan. Konkret ke dalam bentuk usaha agribisnis Pak, ya. Jadi yang ingin kami tanyakan adalah sebenarnya kami ingin betul sekali mengembangkan agribisnis kita dengan potensi-potensi yang kita miliki, baik itu khusus tadi yang di perikanan ikan patin tadi Pak, ya. Namun yang menjadi kendala adalah mungkin dari sisi pengetahuan, kemudian dari informasi pasar dan jejaring. Nah, melalui koperasi yang Bapak bina, apakah terbuka bagi kesempatan untuk kita-kita yang ingin belajar bagaimana caranya, dan ya mungkin itu untuk kita bisa masuk ikut mengembangkan bersama dengan koperasi mandiri tersebut. Mungkin itu Pak yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali yang memegang mic ini Pak Dr. Purwanto, ya. Mas Eko Suprihati. Ya, silakan Pak Dr. Terima kasih Pak Eko. Saya langsung jawab. Jadi permasalahan kita ini kan para pembudidaya atau pelaku utama budidaya yang mereka itu benar-benar hidupnya tergantung dari budidaya, atau para petani yang dia hidupnya dari hasil pertanian, tetapi mereka tidak bisa mengeksplor budidaya. Karena apa? Karena keterbatasan pengetahuan atau kompetensinya berbeda-beda, sehingga hasilnya juga berbeda-beda. Dan dengan masalah bersama itu, kita membuat satu grup dengan profesi yang sama, dengan permasalahan yang sama. Kita ada forumnya, yang mana ketika kita menghadapi permasalahan, itu ada forum yang kita bisa tanyakan. Selain pendamping teknis langsung dari koperasi itu ada. Jadi kita istilahnya ada pembimbing teknis itu. Ada tim asisten yang kita ganti dari koperasi untuk membantu para pembudidaya binaan kami ketika ada permasalahan di lokasi. Tetapi ketika Bapak ada berkonsultasi, oh aku pakai pakan ini bagus nggak? Gimana SPL-nya? Gimana benihnya ini bagus atau tidak? Seperti itu disampaikan di forum. Itu ada forum WA ataupun forum komunikasi langsung yang kita rutin adakan. Pertanyaannya juga, apakah Bapak bisa bergabung di koperasi? Bisa, sangat mungkin. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Bapak merupakan pelaku utama dan pelaku usaha budidaya. Jadi syaratnya tidak syarat utama. Yang kedua, memberikan informasi apapun tentang budidaya. Yang kurang lebih informasinya
nama, alamat, KTP, kemudian lokasi budidaya, komoditinya apa, pemakaian produk makannya apa, pemakaian obatnya apa, pemakaian segala sesuatu berkaitan dengan sarana budidaya seperti apa. Informasi itu disampaikan kepada kami. Mengenai administrasi pendaftaran tidak ada. Jadi selama Bapak masuk di tempat kita, karena aturan kelembagaan koperasi itu harus ada iuran pokok supaya hak dan kewajiban Bapak terpenuhi, itu kita penuhi dengan 100.000, mendaftar dengan 100.000, itu langsung mendapat fasilitas langsung yang mungkin lebih daripada 100.000. Sudah dapat seragam, dapat dan yang lain-lain. Jadi silakan kami tunggu Pak Eko untuk datang di kantor kami untuk menjadi salah satu mitra kerja kami. Jadi secara administrasi syaratnya ada 2, mengisi biodata dan merupakan pelaku utama budidaya. Mungkin itu Pak. Cukup jelas ya. Iya, kalau kita merasa sebagai pelaku budidaya yang aktif, berarti sudah dapat lampu hijau untuk bergabung dalam komunitas. Cukup mendaftarkan diri data usaha kita, kemudian nanti ada administrasi. Kalau pendaftaran tidak ada administrasi, tapi administrasi yang lain supaya diakui kita sebagai anggota koperasi mandiri. Iya, cuma sekali. Seperti itu ya. Biasa kalau cuma sekali biasanya didengar. Kalau bayar pembangunan itu cuma sekali, tapi bayarnya dicicil. Mudah-mudahan nanti pembayaran yang dengan koperasi tidak dicicil ya. Sampaikan supaya kita paham, kita dapat ilmu, dan yang tidak. Kalau pentingnya adalah potensi kita untuk mengembangkan nilai tambah karena ada keberadaan lembaga yang sudah legal, itu jelas. Ketimbang kalau kita harus mandiri mencari kemitraan secara pribadi. Demikian. Masih adakah yang perlu ditanyakan kembali kepada Ibu Arjuna Indah? Ketua panitianya langsung jawab. Bapak Ibu yang masih setia berada di forum ini, saya ucapkan terima kasih karena memang sudah waktunya sangat-sangat melebar. Saya selaku moderator mohon maaf atas kelambatan karena memang tadi kita memulai sebelumnya jam 9, jadi kita sudah mulai nyaris jam 11. Nyaris jam 11, jam 10 Bapak Bupati sedang baru saja lalu hingga mulai seminarnya jam 9. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Dr. Purwanto, Ibu Arjuna Indah dan Bapak Dr. Haryono. Dan tidak lupa kita bermohon semoga apa yang sudah disampaikan baik untuk kita, baik untuk beliau dan akan menjadi amal-amal terbaik buat mereka bertiga. Sekali lagi terima kasih untuk pada terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan segalanya. Saya selaku moderator saya tutup dan akan saya kembalikan kepada Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.